Setiap pejabat atau pimpinan atau pemegang kekuasaan atau apapun nama lainnya, adalah tetap masyarakat, dan kita semua adalah produk masyarakat. Setuju atau tidak, bahwa kalau masyarakat manusia itu korup, maka pejabat atau pimpinan atau pemegang kekuasaan pada level pemerintahan dan atau swasta yang merupakan bagian dari masyarakat itu pasti korup juga. Kalau begitu, pemerintahan yang bebas korupsi, produknya harus berasal dari luar masyarakat manusia. Nah, bila kita membaca Alkitab, secara terang benderang telah menjelaskan tentang sebuah pemerintahan yang persis seperti itu, yakni adalah kerajaan Allah, pemerintahan yang Yesus ajarkan untuk didoakan para pengikutnya. Baca Matius 6 ayat 9 dan ayat 10. Salah satu berkat kerajaan Allah itu bagi umat manusia adalah pemerintahan tanpa korupsi. Kerajaan Allah adalah pemerintahan sungguhan yang memerintah dari surga. Itu akan menggantikan semua pemerintahan manusia, sebagaimana yang tertulis di Injil Mazmur 2 ayat 8 dan ayat 9. Kemudian di Wahyu 16 ayat 14. Dan Wahyu 19 ayat 19 sampai 21. Penting kita pahami dan renungkan, bahwasanya kerajaan Allah memperoleh kekuasaannya dari Allah yang Maha Kuasa. Baca Wahyu 11 ayat 15. Kerajaan ini tidak perlu memungut pajak untuk mendanai kegiatannya. Sebaliknya, kekuasaan Allah yang sangat besar dan kemurahan hatinya menjamin bahwa kerajaan ini akan menyediakan kebutuhan semua rakyatnya dengan berlimpah. Baca Yesaya 40 ayat 26 dan Mazmur 145 ayat 16. Berbeda dengan masyarakat manusia yang tidak sempurna, Yesus Kristus, yang Allah pilih sebagai penguasa kerajaan itu, tidak bisa dibujuk dan atau berkonspirasi untuk melakukan apa yang salah. Yesus menunjukkan hal ini dengan menolak suap paling besar yang pernah ditawarkan, yaitu semua kerajaan dunia serta kemuliaannya. Yesus dijanjikan akan diberi semua itu kalau ia menyembah penguasa dunia ini, yakni si iblis. Baca Matius 4 ayat 8-10 dan Yohanes 14 ayat 30. Bahkan sewaktu disiksa sampai mati pun, Yesus bertekad untuk tetap setia sampai tidak mau minum obat yang meski bisa meringankan rasa sakitnya, bisa membuatnya tidak sepenuhnya sadar. Baca Matius 27 ayat 34. Yesus yang sekarang telah Allah bangkitkan ke surga terbukti benar-benar layak menjadi penguasa kerajaan itu, sebagaimana tertulis di Filipi 2 ayat 8-11. Kerajaan Allah adalah pemerintahan yang stabil, permanen dan final, sebagaimana terang benderang tertulis di Daniel 7 ayat 13 dan ayat 14. Allah memilih sendiri penguasanya, maka pemerintahan ini tidak bisa digulingkan dan pemilihan umum tidak diperlukan dalam hal ini. Jadi, tidak mungkin ada kecurangan, seperti money politics dan pembusukan yang berkaitan dengan kampanye atau pemilihan umum. Karena bersifat stabil, final dan permanen, apapun yang dilakukan kerajaan ini akan menghasilkan kesejahteraan jangka panjang bagi rakyatnya, yang dalam hal ini adalah umat Allah. Ada istilah, pedang hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Berbeda jauh dengan hukum kerajaan Allah, jauh lebih unggul daripada hukum pemerintahan manusia. Misalnya, tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, Tuhan Yesus memberi apa yang populer dan kita kenal disebut dengan aturan emas. Tuhan Yesus berkata, "Segala sesuatu yang kamu ingin orang lakukan kepadamu, demikian juga harus kamu lakukan kepada mereka." Baca Injil Matius 7 ayat 12. Yang sangat membanggakan, dan mungkin lebih penting lagi, hukum-hukum kerajaan ini berfokus pada tindakan sekaligus motif, yakni, engkau harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri.
kata Yesus sebagaimana tertulis di Matius 22 ayat 39. Serta, karena bisa membaca hati, Allah dapat membuat hukum seperti itu. Baca 1 Samuel 16 ayat 7. Sadar atau tidak, motif di balik tindak korupsi adalah sifat serakah dan mementingkan diri yang didukung oleh adanya kesempatan dan kekuasaan. Kita pun sering mendengar kampanye-kampanye untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Tapi faktanya, masih jauh panggang dari api. Kerajaan Allah memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya dengan mengajarkan cara mengatasi motif buruk penyebab korupsi. Pendidikan dan ajaran ini membuat orang-orang diperbarui dalam hal kekuatan yang menggerakkan pikiran, sebagaimana tertulis di Efesus 4 ayat 23. Lalu kerajaan Allah akan terus mendidik mereka belajar untuk mengganti keserakahan menjadi rasa puas, dan sifat mementingkan diri menjadi kepedulian terhadap orang lain, sebagaimana diamanahkan Filipi 2 ayat 4, dan 1 Timotius 6 ayat 6. Di negara atau lingkungan atau komunitas terbaik dan dengan pendidikan moral terluhur sekalipun, ada orang yang tetap berbuat curang dan korup. Hal ini disebabkan pemerintahan manusia dan produk manusia tidak bisa memberantas korupsi. Paling-paling, pemerintah atau petugas yang berwenang memberantas korupsi, seperti KPK, dan kalau di Huria adalah badan audit, hanya bisa berharap dapat mengurangi korupsi dan dampak merusaknya. Memang ihwal untuk memerangi dan memberantas korupsi, pemerintah dan atau penguasa atau pimpinan harus menggalakkan integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Ini memang tujuan yang mulia. Namun, kerajaan Allah tidak hanya menggalakkan sifat-sifat ini, tapi juga mengharuskan rakyatnya untuk memilikinya. Alkitab mengatakan bahwa orang yang tamak dan pendusta tidak akan menjadi rakyat kerajaan itu, sebagaimana tertulis di 1 Korintus 6 ayat 9-11, dan Wahyu 21 ayat 8. Orang-orang bisa memiliki moral yang baik, seperti yang dibuktikan orang Kristen pada masa-masa awal. Misalnya, sewaktu seorang murid bernama Simon mencoba untuk membeli wewenang rohani dari para rasul, mereka menolak suap itu dan berkata kepadanya, "Bertobatlah dari kejahatanmu ini." Sewaktu menyadari bahaya dari keinginan salahnya, Simon meminta para rasul untuk berdoa baginya supaya ia bisa mengatasi keinginan itu. Baca Kisah 8 ayat 18-24. Jadi, banyaknya ayat Alkitab yang berbicara tentang penyuapan menunjukkan bahwa suap-menyuap merupakan praktik kotor yang tersebar luas pada masa-masa awal adanya orang Kristen. Parahnya, banyak orang Kristen di masa itu sampai menganggap bahwa kejahatan suap-menyuap ini sebagai suatu kelaziman. Mereka berpendapat bahwa jalan termudah untuk mendapatkan sesuatu adalah dengan menyuap. Adanya kemarahan Yesus di pelataran Bait Allah, sebagaimana tertulis di Injil Matius 21 ayat 12-13, menjadi satu bukti atas adanya upaya pemberantasan korupsi yang berlatar belakang praktik korupsi berupa suap-menyuap di lingkungan Bait Allah. Dari rumah doa, rumah Tuhan berubah wujud menjadi sarang para penyamun. Halaman Bait Allah penuh dengan penukar uang dan pedagang hewan yang berlomba-lomba mencari keuntungan dari para peziarah. Mereka berani dan bisa berjualan di situ dengan bebas setelah ada upaya menyuap pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini adalah para pegawai Bait Allah dan ataupun imam besar di Bait Allah. Betapa telah berakar suap itu, dan dapat mendatangkan kerugian besar bagi orang lain, sebagaimana juga telah dialami sendiri oleh Yesus Kristus. Sebab ia sampai kehilangan nyawanya setelah Yudas disuap oleh imam-imam kepala. Baca Injil Matius 26 ayat 14-16. Oleh mereka, nyawa Yesus dihargai sebesar 30 uang perak saja.
Setelah menerima uang itu, yang ada di pikiran Yudas hanyalah niat jahat. Ia mencari-cari waktu yang tepat untuk menyerahkan Yesus kepada lawan-lawannya. Tentu pelakunya adalah orang-orang yang berkuasa yang seringkali menyalahgunakan kedudukan mereka untuk memeras orang kecil, termasuk pekerja-pekerja mereka sendiri. Membuat orang miskin semakin miskin memang merupakan salah satu cara yang bisa membuat orang kaya semakin kaya. Memang hikmat Allah sangat dibutuhkan dalam menanggapi praktik korupsi ini. Namun, dalam kasus lain, jika korupsi berupa perbuatan suap-menyuap yang merugikan umat, respon membuatnya agar bertobat adalah lebih tepat. Alkitab kita tidak mengajarkan pasifisme total. Instruksi Allah kepada Israel dalam Keluaran 22 dan instruksi Yesus kepada para muridnya untuk mengambil pedang di dalam Lukas 22 cukup informatif. Satu sisi, kita umat Kristen haruslah mengasihi dan mengampuni, tetapi di sisi lain tidak memperbolehkan kejahatan. Jadi harus diambil tindakan tegas, sebagaimana yang diamanatkan oleh Lukas 22. Yang di zaman sekarang ini dapat dimaknai tidak boleh bertindak main hakim sendiri, dan harus menyerahkan permasalahan perbuatan korupsi tersebut ke pihak berwajib, yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Korupsi bukan hanya musuh pemerintah atau lembaga-lembaga anti korupsi, bukan juga musuh salah satu kelompok, tetapi adalah musuh kita bersama. Gereja dan orang-orang yang berkontribusi di dalamnya haruslah menjadi tempat pertama yang bersih dari praktik-praktik korupsi dan atau suap-menyuap. Sehingga seluruh pelayanan, khususnya spiritual terhadap umat menjadi lebih baik, dan gerejanya semakin berkembang. Sekian dan terima kasih. Horas Hubata Haganupan.